Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan Hamzah. Di sini saya ingin memaparkan terkait aplikasi yang saya kembangkan, yaitu terkait bank marketing campaign untuk memprediksi potensi nasabah yang membuka deposito dengan menggunakan machine learning. Di sini kami harapkan dari model yang kami kembangkan itu dapat membantu para stakeholder dalam menentukan prioritas customer dalam melakukan campaign. Oke, selanjutnya terkait pembahasan yang akan kita lakukan di sini, yaitu pertama adalah business understanding. Jelas ini merupakan hal yang krusial karena memang kita perlu mengetahui lebih dalam terkait bisnis. Kita perlu mengetahui data-data terkait customer yang melakukan deposito atau tidak. Kemudian yang kedua terkait data understanding. Di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap data-data tersebut. Data apa sih yang bisa kita gunakan sebagai fitur-fitur dalam melakukan prediksi. ADA di sini berfungsi untuk kita melakukan seleksi daripada fitur-fitur tersebut. Apakah fitur-fitur tersebut memiliki hubungan yang bagus atau memiliki tren yang bagus untuk target kita, yaitu deposito sama tidak. Kemudian selanjutnya ada data processing. Di sini ada sistem data manipulasi dari sistem inputting, kemudian encoding dan lain sebagainya. Yang keempat adalah modeling dan hyperparameter tuning. Di sini modeling kita menggunakan model-model machine learning, kita melakukan evaluasi model tersebut, model yang terbaik akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah hyperparameter tuning. Di sini kita ingin meningkatkan performa daripada model tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu model evaluasi. Model tersebut kemudian kita melakukan evaluasi lagi berdasarkan parameter atau metode evaluasi yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir kita melakukan business analysis, yaitu estimasi hitung-hitungan cost, apakah model kita memang betul-betul dapat meminimalisir cost tersebut atau tidak. Dan selanjutnya adalah model deployment. Dari rangkaian proses yang kita buat, kita lakukan deployment dalam bentuk aplikasi dan harapannya dapat digunakan oleh Bapak Ibu stakeholder dalam membuat keputusan. Yang pertama adalah kesalahan model memiliki dampak bisnis yang berbeda. Di sini ada dua kesalahan daripada model tersebut, yaitu false positive, yaitu biaya campaign tidak efektif. Model memprediksi nasabah akan membuka deposito, namun aktualnya tidak. Hal ini akan berimbas kepada biaya marketing atau biaya campaign yang kita lakukan. Kemudian false negatif, yaitu nasabah potensial terlewat. Model menyatakan tidak potensial, padahal nasabah itu akan membuka deposito, sehingga itu peluang bisnis tidak masuk ke daftar prioritas campaign. Artinya nasabah-nasabah tersebut terlewat, dan karena memang kita tidak melakukan campaign ke mereka. Dari kedua permasalahan ini, kita lebih memilih false negatif sebagai prioritas utama yang perlu kita minimalisir. Sehingga di sini untuk evaluasi model kita menggunakan recall untuk meminimalisir daripada false negatif tersebut, karena memang dari segi biaya false negatif itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih memakan banyak biaya dibandingkan false positif. Selanjutnya di sini dari data kita menggunakan 7.805 data. Di sini hanya 8 data duplikat. 8 data duplikat tersebut kita hapus. Kemudian ada 10 fitur prediktor yang kita gunakan. Kemudian tuh data kita di sini bagus, dia tidak ada missing value di sini. Selanjutnya untuk dari proporsi antara deposito sama tidak deposito di sini cukup seimbang ya. Untuk deposito ada 47,79% data, sedangkan yang tidak deposito ada 52,21% data. Dan hal ini juga sangat menguntungkan kita dalam melakukan modeling dari data-data ini. Selanjutnya full pipeline mencegah data leakage saat cross validation. Di sini data-data numerik kita treatment menggunakan median inputter. Median di sini digunakan untuk data-data yang tidak terdistribusi normal. Kemudian standar scaler, di sini kita melakukan scaling karena usia rentangnya itu tidak terlalu jauh, misalnya 25 ke 60 tahun dan lain sebagainya, sehingga kita hanya menggunakan standar scaler untuk mengecilkan daripada jarak tersebut. Kemudian untuk data balance, campaign, dan PDAs, di situ sama kita menggunakan median inputter untuk data-data yang tidak terdistribusi normal juga. Kemudian kita menggunakan rumus scaler. Rumus scaler ini berbeda sama yang standar scaler. Rumus scaler ini contoh seperti balance. Mungkin ada balance 0 sama yang mungkin 1 miliar. Itu kan jaraknya jauh lebih gede kan. Sehingga kita menggunakan rumus scaler untuk mengatasi perbedaan jarak tersebut. Kemudian data-data kategorikal. Itu ada one hot encoder, itu untuk job, hosting, loan, contact, account, kita menggunakan one hot encoder. Sedangkan yang month di sini kita menggunakan ordinal encoder karena memang month ini kan ada tingkatan dari bulan pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Sehingga data-data ordinal ini kita menggunakan ordinal encoder. Selanjutnya validasi. Train test split 80-20, artinya data train kita gunakan 80% dari data kita, kemudian data test kita gunakan 20% dari data kita.
Selanjutnya stratified, split, dan random state, artinya data kita random, kita lakukan pengacakan. Kemudian stratified artinya kita proporsi antara yang deposit sama tidak itu kita usahakan agar berimbang dalam proses training tersebut. Kemudian selanjutnya ada 5-fold stratified cross validation. Di data-data tersebut kita bagi menjadi 5-fold, dan disitu akan kita lakukan cross validation untuk menguji keakuratan daripada train kita tersebut. Selanjutnya kita menggunakan ada 6 model di sini. KNN di sini dia menggunakan jarak terdekat. Jadi misalnya ada customer yang berusia 61 tahun, dia itu deposito. Kemudian yang selanjutnya data baru customer 60 tahun. Karena memang usia 60 sama 61 berdekatan, jadi kita bisa mengatakan kalau dia itu deposito. Namun di sini karena memang fitur kita ada 10 fitur, jadi itu lebih kompleks lagi daripada contoh tersebut. Kemudian logistic regression di sini memang untuk digunakan untuk data klasifikasi, namun karena ada nama regression jadi dia lebih kuat terhadap data-data yang memiliki hubungan linear. Kemudian decision tree ini berbasis pohon keputusan, jadi data-data tersebut akan dibagi berdasarkan pohon-pohon keputusan, kemudian akan dilakukan voting untuk menentukan nilai yang prediksi tersebut, apakah dia deposito atau tidak. Kemudian ada boosting di sini, ada adaptive boosting, categorical boosting, cat boost, sama SG boost. Sistem boosting kita ketahui bersama kalau itu juga metode seperti decision tree juga, ada pohon-pohon keputusan. Kemudian yang membedakan boosting ini dia terbagi atas beberapa model. Model yang pertama itu dia akan melakukan prediksi, kemudian hasil kesalahan prediksi model pertama akan diperbaiki juga oleh model kedua, dan begitu seterusnya, sehingga untuk yang terakhir itu tingkat kesalahannya dapat lebih terminimalisir lagi. Selanjutnya di sini kita melakukan menguji model kita evaluasi model. Ada boost itu hanya 64,93% daripada nilai recall-nya. Kemudian untuk nilai logistik sampai SG boost itu ya 60-63% lah, walaupun di sini SG boost itu jauh lebih tinggi daripada model-model lainnya. Sehingga di sini SG boost di sini kita ambil dan kita lakukan tuning menggunakan CV tuning, cross validation tuning. Di sini kita menghasilkan recall sebesar 91,09%. Artinya dari proses tuning yang kita lakukan tersebut kita meningkatkan recall sebesar 27,65% dibandingkan dengan model SG boost secara default. Parameter yang dipilih dengan scoring recall sehingga kenaikan ini memang mengoptimalkan sensitivitas kelas positif. Kemudian dari proses recall kita menghasilkan konfigurasi terbaik. Di sini learning rate yaitu bobot daripada data-data baru. Kemudian max depth di sini adalah kedalaman daripada pohon kita. Kemudian n estimator yaitu jumlah maksimal pohon tersebut, di sini ada 100. Kemudian scale post weight di sini adalah bobot kesalahan daripada true positif kita. Jadi artinya 1,5 artinya kita memberikan bobot kesalahan terhadap deposito yaitu 1,5 kali lebih besar dibandingkan yang tidak deposito. Hal ini berguna untuk menurunkan false negatif dan meningkatkan nilai recall kita. Di sini grade search CV menguji 81 kombinasi parameter di dalam full pack plan, kemudian model terbaik kemudian dievaluasi sekali pada test set yang terpisah. Selanjutnya model final menangkap 91,42% nasabah positif. Artinya recall di sini kita sangat powerful ya. 91,42% dia mampu untuk meningkatkan true positif. Kemudian false negatifnya cukup bisa diminimalisir. Kemudian 75,05% ROC artinya dari misalnya ada calon customer acak, model kita itu mampu menangkap 75,05% adalah yang deposito. Kemudian dari business loss, model kita itu hanya memerlukan biaya $3.425. Recall yang tinggi dicapai dengan konsekuensi false positif. Artinya di sini false positifnya juga cukup besar karena itu keputusan campaign tetap perlu mempertimbangkan kapasitas dan biaya dari kontak. Nah, di sini ada matriks, kita bisa lihat dari matriks ini yaitu true positif yaitu 682, kemudian false negatif ada 64. Di sini kita bisa meminimalisir ya, kelihatan. Kemudian yang false positif tinggi 557, kemudian yang true negatif ada 258.
64 false negatif menjadi fokus utama kita, 557 false positif merupakan trade off untuk mencapai recall tertinggi. Selanjutnya dari sini kita membuat skenario. Skenario ini kita melakukan estimasi dari $10, yaitu biaya yang loss, artinya biaya loss ketika kita tidak mendapat customer, yaitu $10 ini adalah potensial yang kita peroleh. Kemudian $5 adalah biaya campaign. Di sini kita menggunakan nilai yang menggunakan nilai konservatif untuk mengestimasi dari skenario kita. Skenario tanpa campaign artinya kita sama sekali tidak menghubungi calon customer tersebut. Di situ ternyata memakan cost atau kerugian $7.460. Ini cukup tinggi ya, karena memang masuk akal. Jangankan kita tidak telepon, yang kita telepon aja belum tentu ingin deposito. Kemudian skenario kedua, ini kita semua dihubungi, jadi tidak ada pertimbangan, tembak aja semuanya. Jadi di sini loss atau costnya itu $4.075. Sedangkan skenario ketiga, yaitu menggunakan model kita, itu hanya $3.425. Artinya di sini dengan menggunakan model kita dapat menghemat $4.035 lebih rendah dibandingkan tidak menjalankan campaign. Artinya model kita cukup minim cost dibandingkan skenario lainnya. Selanjutnya di sini nilai ROC AOC kita lihat untuk line di sini dia lebih mendekati daripada true positive rate, artinya model kita ketika kita memberikan sampel atau data acak dia mampu untuk menangkap 75,05% calon yang deposito. Secara umum model memberikan skor lebih tinggi kepada nasabah positif dibandingkan nasabah negatif. Nilai ini mendukung penggunaan model sebagai alat ranking prioritas campaign. Selanjutnya di sini ada top fitur, kita menggunakan fitur importance. Contact unknown dan the outcome sukses memiliki importance terbesar. Artinya di sini the outcome yaitu keberhasilan daripada campaign sebelumnya. Di sini yang sukses, di sini ada data sukses, itu sangat besar ya untuk menjadi fitur prediktor kita. Kemudian contact unknown, karena memang di data yang unknown itu cenderung depositonya jauh lebih sedikit dibandingkan yang dihubungi. Ini masuk akal juga, dan ini bisa menggunakan fitur yang sangat baik untuk kita. Informasi P-outcome campaign sebelumnya sangat membantu dalam pemeriksaan kelas, sedangkan importance menunjukkan kontribusi terhadap model, bukan hubungan sebab akibat. Jadi berbeda dengan sistem regresi, di sini lebih untuk melihat daripada fitur-fitur yang sangat penting dalam memprediksi target kita. Selanjutnya di sini kita melakukan kita deploy aplikasi kita menggunakan Streamlight. Di sini kita bisa memasukkan prediksi satu customer, jadi calon customer tersebut kita input datanya, data usia, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya, kemudian kita bisa prediksi. Selain itu ada juga prediksi berdasarkan CSV, jadi kita bisa mengupload file, kemudian sistem akan melakukan prediksi tanpa satu-satu memasukkan datanya. Kalau ini berguna kalau misalnya datanya banyak, jadi bisa kita upload dan langsung kita prediksi semuanya. Kemudian probabilitas deposit, jadi setelah melakukan mengklik prediksi ini kita akan mengetahui berapa probabilitas calon customer ini deposito, seperti itu. Kemudian ada riwayat dan ranking prioritas, jadi di sini nanti ada menunya riwayat prediksi, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat atau membandingkan calon customer mana yang bisa kita jadikan prioritas dari hasil riwayat prediksi ini. Kemudian dari data tersebut kita juga bisa filter, kemudian kita bisa hapus maupun kita bisa unduh hasil untuk pengambilan keputusan atau treatment ke depan. Selanjutnya, gunakan model sebagai alat prioritas bukan keputusan otomatis. Jadi di sini kita menggunakan prioritas recall. Model menangkap 91,42% nasabah positif dan menurunkan false negatif menjadi 60%. Ini sangat powerful ya. Selanjutnya kalibrasi threshold. Sesuaikan kapasitas telemarketing dan rasio biaya false negatif terhadap false positif. Ini karena memang biayanya itu akan terus berubah dan tidak stagnan ya. Jadi kita perlu melakukan kalibrasi untuk penentuan kebijakan. Selanjutnya yang ketiga, monitor setelah deploy. Jadi deploy ini bukan menjadi sebuah akhir, namun di sini kita tetap melakukan pemantauan ketika mungkin ada perubahan, tren dan lain sebagainya. Kita akan melakukan pemantauan recall, kemudian proporsi target, conversion rate aktual dan business loss agar model kita ini tetap relevan dan tetap akurat ke depannya. Selanjutnya, akhir kata saya mengucapkan data tidak menggantikan keputusan, namun data ini mampu
untuk membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.